Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau kariha al-kafirun walau kariha al-musyrikun. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala. Zat yang telah berfirman di dalam Al-Quran Al-Karim pada surat Ibrahim, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha innal insana lazalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Sesungguhnya manusia itu selalu berbuat kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, berkat nikmat kesehatan dan kesempatan, setelah hidayah taufik dari Allah Jalla wa Ala, kita kembali dipertemukan dan dikumpulkan oleh Allah Jalla wa Ala di salah satu dari rumahnya yang mulia ini. Maka kita memohon kepadanya yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di sini agar kembali mengumpulkan dan mempertemukan kita di dalam syurga firdausnya di hari kiamat kelak. Allahumma amin. Merupakan nikmat Allah Jalla wa Ala yang paling mulia, yang patut seorang hamba bersyukur, bergembira dan bangga dengannya, adalah nikmat menganut agama Islam, nikmat Islam, dan nikmat menjalankan Islam sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW, jalan yang telah ditempuh oleh beliau dan para sahabatnya. Ini adalah dua nikmat yang kita diperintahkan untuk bergembira dan berbangga dengan, bukan malah pesimis, nggak percaya diri. Karena sungguh tidak ada satu nikmat yang lebih besar ketimbang dua nikmat yang mulia ini. Sehingga Allah Jalla wa Ala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada segenap umatmu, dengan fadlullah dan rahmatnya hendaknya mereka berbangga. Hendaknya mereka itu gembira, senang, bangga. Sesungguhnya fadlullah dan rahmat yang Allah berikan kepada mereka itu lebih baik daripada dunia yang dikumpulkan oleh manusia ini. Kata Imam Ibnu Qayyim bahwa yang dimaksud dengan fadlullah dan rahmatnya di ayat di atas, pada ayat tersebut yang kita diperintahkan untuk berbangga dan bergembira, yang dimaksud dengannya adalah nikmatul Islam was sunnah, adalah nikmat Islam dan nikmat menjalankan Islam sesuai sunnah Rasulullah SAW. Kalau kita melihat kepada jumlah manusia di dunia ini, katanya kurang lebih 7 miliar. Dari 7 miliar ini yang menganut agama Islam itu hanya 1 miliar. Dari 1 miliar yang berstatus Muslim tersebut hanyalah golongan minoritas yang benar-benar menjalankan Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, nikmat Islam dan nikmat mengenal sunnah setelah Islam ini adalah nikmat yang paling sempurna dan nikmat mutlak. Bahkan ada seorang ulama tabi'in yang bernama Syafiq bin Salamah rahimahullah ta'ala menyatakan, inni la adri ayyu ni'mataini min Allah alayya a'zam. Sesungguhnya aku tidak bisa memastikan
mana yang lebih besar dari dua nikmat yang telah Allah anugerahkan kepadaku? Apakah nikmat Islam ataukah nikmat mengenal sunnah setelah mendapatkan nikmat Islam? Karena yang menganut agama Islam banyak, tapi yang menjalankan Islam dari dimensi akidah, ibadah dan akhlak yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW itu sungguh sangat sedikit. Mereka itu selalu kaum minoritas. Maka kata beliau, aku tidak bisa memastikan antara dua nikmat ini mana yang lebih besar. Karena Islam akan diterima oleh Allah dengan sempurna tanpa sunnah Nabi SAW. Dan sunnah Nabi, jalan yang telah beliau tempuh dalam perkara akidah, ibadah dan akhlak, itulah hakikat Islam yang sesungguhnya. Sehingga kata Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarh As-Sunnah, Al-Islam wa sunnah wa sunnatu hiya Islam. Islam itu adalah jalan yang telah ditempuh oleh Rasulullah SAW. Adalah tuntunan Nabi, itulah Islam. Dan tuntunan Nabi itulah Islam. Kata beliau, adapun nikmat dunia dari berbagai pernak-pernik yang ada di dunia ini, kalau tidak menuntun kita kepada dua nikmat di atas, itu semua malapetaka dan sumber laknat dari Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma wala." Sesungguhnya dunia beserta isinya itu selalu terlaknat di sisi Allah, kecuali dunia yang diperuntukkan untuk mengingat Allah. Wa ma wala yang diperuntukkan kepada ketaatan wa aliman yang diberikan kepada seorang alim, wa muta'alliman dan orang yang belajar ilmu agama. Di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Sa'd bin As-Sa'idi radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Law kanatid dunya tazidu 'inda Allah janaha ba'udatin lama saqa minhal kafir syurbata ma." Kalaulah dunia beserta isinya itu memiliki nilai sesayap nyamuk saja di sisi Allah, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir seteguk air minum pun. Ini menerangkan kepada kita bahwa dunia yang tidak dapat mendekatkan diri kita kepada Allah itu tidak bernilai, tidak memiliki nilai sesayap nyamuk pun di sisi Allah Jalla wa'ala. Sehingga ada seorang ulama tabi'in yang bernama Salamah bin Dinar rahimahullah menyatakan, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah." Setiap pemberian Allah dari perkara dunia, nikmat dunia yang tidak dapat mendekatkan engkau kepada Allah, sesungguhnya itu bukan nikmat. Sejatinya adalah malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Kata beliau, "Kullu ni'matin la tuqarribuka ila Allah fahiya baliyah." Setiap nikmat dunia yang Allah anugerahkan kepadamu namun tidak dapat mendekatkan engkau kepada Allah, sejatinya bukan nikmat melainkan malapetaka yang Allah timpakan kepadamu. Dan para ulama menerangkan bahwa tidak ada nikmat yang lebih besar setelah nikmat Islam dan nikmat sunnah dibandingkan nikmat menuntut ilmu agama, sehingga dengannya dia bisa menjalankan nikmat Islam dan nikmat sunnah dengan cara yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, niscaya Allah akan perdalamkan pengetahuannya terhadap agama ini. Hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Di dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahala Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indah."
Dan tidaklah ada yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama Allah, melainkan Allah akan mudahkan baginya jalan menuju syurga. Dan tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah, mengkaji ayat-ayat Allah, mempelajarinya sesama mereka, melainkan akan turun sakinah kepada mereka, ketenangan ilahi, wa ghasyatuhum rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat, dan malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka, wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebutkan mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisinya. Maka mudah-mudahan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW di dalam beberapa hadis di atas terkait menuntut ilmu agama itu dapat kita raih yang Allah Jalla wa'ala janjikan melalui lisan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada sore yang berbahagia ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Jalla wa'ala untuk berjumpa di rumahnya yang mulia ini dalam rangka al-munasahah, saling menasihatkan, saling menasihati satu sama yang lain, saling memperingatkan satu sama yang lain, karena merupakan konsekuensi keimanan dan keislaman kita adanya saling mengingatkan, saling tegur menegur, dan saling menasihati satu sama yang lain, saling menuntun pada jalan yang benar, dan saling mengingatkan dari jalan neraka Allah Jalla wa'ala yang berbahaya. Allah Jalla wa'ala berfirman, wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sesungguhnya kaum mukminin itu dan kaum mukminat itu bersaudara. Apa bentuk persaudaraan yang terjadi di antara mereka? Allah katakan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, yaitu mereka orang-orang yang senantiasa mengajak satu sama yang lainnya kepada hal yang ma'ruf, kepada syurga Allah Jalla wa'ala, yang menghantarkan mereka kepada Allah dan syurganya, dan saling mencegah dari yang namanya kemungkaran. Rasulullah SAW di dalam hadis Jarir bin Abdullah Al-Bajali dalam riwayat dari Imam Muslim, beliau menyatakan bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah wa nushi li kulli muslim. Kami telah membayar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menegakkan salat, menunaikan zakat, dan menasihati setiap muslim. Ini adalah prinsip kita di dalam agama. Allah menyatakan wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangat bermanfaat untuk mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Jalla wa'ala. Allah juga berfirman, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaknya ada di antara kalian orang-orang yang senantiasa menyuruh kepada kebaikan, mengajak kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka jamaah kajian pada sore berbahagia ini, ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang diminta kepada saya untuk kajian sore hari ini untuk mengangkat sebuah tema yang berjudul waduh, penelitiannya nggak tahu judul doang kajian. Ahsan, perangai-perangai wanita-wanita yang akan terseret ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Ya, jangan dipahami bahwa saya sudah memvonis wanita yang ada sekarang di masjid ini penghuni neraka semua, enggak. Ya, semua kita enggak ada jaminan, tetapi mengkaji ini agar kita dapat menjauhkan diri kita dari perangai-perangai tersebut. Namun sebelum mengangkat pembahasan tersebut, mohon ibu-ibu dengar baik-baik. Sebelum saya membahas pembahasan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sesungguhnya bisikan syaitan itu, langkah-langkah setan itu sangat tajam, sangat halus, dan sangat berbahaya. Dia tidak langsung menyuruh kita kepada sesuatu yang lebih besar, melainkan dari pintu-pintu yang kecil lubangnya, baru setelah itu kita dijerumuskan kepada pintu yang lebih besar. Oleh karena itu Allah menyatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum 'aduwwun mubin.
Jangan kalian mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena dia tidak langsung menjerumuskan kita kepada dosa besar, tetapi dari pintu-pintu kecil terlebih dahulu. Sesungguhnya syaitan itu musuh kalian yang nyata. Dan kita diperintahkan untuk menjaga hati. Kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah dalam perkara sekecil apapun. Dan kita diperintahkan di dalam agama ini untuk melakukan sesuatu yang lebih menyelamatkan hati kita, menyelamatkan iman kita. Maka dari itu saya ingin menyampaikan kepada ibu-ibu yang saya hormati dengan kerendahan hati saya bahwa Allah telah berfirman, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Ini firman Allah. Katakanlah kepada kaum lelaki dari orang-orang yang beriman agar mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka terhadap wanita-wanita yang bukan mahram. Demikian Allah juga menyatakan, "Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahum." Wahai Nabi Muhammad, katakan kepada kaum wanita agar mereka juga menundukkan pandangan mereka dari lelaki-lelaki yang bukan mahram tanpa ada kebutuhan syar'i yang mengharuskan. Dan Allah juga telah berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim." Wahai para sahabat Nabi, kalau kalian ingin mengkaji ilmu agama kepada istri-istri Nabi, kajilah, tanyalah melalui tirai di belakang, melalui tirai-tirai yang ada. Dari belakang tirai dan hijab. Yang demikian itu lebih mensucikan hati kalian, wahai para sahabat Nabi, dan hati mereka istri-istri Nabi. Maka dari itu dengan kerendahan hati saya, walaupun sedikit berat, tapi enggak berat insyaallah, enggak sampai 2 ton. Ya. Kemudian dengan alasan-alasan di atas dari, saya berharap ibu-ibu dan saudari-saudari yang saya cintai dan hormati memaklumi agar tirainya ditutup insyaallah ya. Enggak ada yang bisa dilihat, ustadznya juga hitam, jelek, kurus. Bukan cover boy ustadznya sehingga perlu dilirik. Jadi ustadznya cover boy ya kan. Ini ustadznya kurus, pendek, hitam. Apa yang dilihat? Enggak ada yang indah. Ya. Insyaallah ya. Dan jangan sampailah karena masalah kecil kita nggak ikut kajian. Semua kesini mau belajar ilmu agama atau mau lihat ustaz? Hah? Mau lihat ustaz? Ya kalau mau dibuka dikit aja lah. Ya kan? Kasihan juga di sini kan. Alasan-alasannya cukup gamblang tadi di atas kan? Ya. Saya pun nggak bisa lihat ke depan kalau ngisi kajian. Hanya lihat ke sana, ke sini dan ke bawah. Kan jadi repot juga, saya jadi robot. Dan insya Allah ibu-ibu semua kesini mau belajar kan, bukan mau lihat ustaz. Ya. Dan alhamdulillah suara ustaznya juga terdengar walaupun tidak terlihat, betul? Iya. Kecuali ustaznya cover boy. Ini ustaznya jelek, hitam, kurus, pendek, apa yang bisa dilihat? Nggak ada limannya sedikit pun. Nah, baik. Ya, alasan-alasannya jelas tadi ya. Saya sudah mengemukakan ayat Al-Quran, hadis Nabi, petunjuk para salaf. Ya, jelas. Mari kita tunduk kepada Al-Quran Karim kalau kita cinta kepada Al-Quran. Saya meminta demikian bukan karena pendapat saya pribadi, tetapi jelas tadi ya, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi yang saya bawa. Bayangkan para sahabat Nabi aja ini bertanya kepada istri Nabi suruh belakang tirai, siapa yang lebih bertakwa antara kita dan para sahabat Nabi? Padahal hati para sahabat Nabi itu terjamin, gak ada yang macam-macam dalam hatinya kalau lihat wanita. Istri-istri Nabi juga hatinya bersih, gak mungkin ada macam-macam di hatinya kalau melihat lelaki. Tapi kalau kita gak ada jaminan dia bukan kucing garong atau buaya darat, ya kan? Gak ada jaminan laki-laki sekarang bukan buaya darat. Bisa jadi di masjid banyak kucing garong, bisa jadi di masjid banyak buaya darat. Maka lakukanlah sesuatu yang lebih selamat buat kita. Dan Allah menyatakan, "Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Sesungguhnya kriteria kaum mukminin itu kalau diajak kepada hukum-hukum Allah dan Rasulnya, mereka selalu berkata sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan siap taat. Insyaallah ibu-ibu di belakang enggak tersinggung kan? Alhamdulillah. Ya. Baiklah, sebagaimana
Judul yang diminta kepada saya untuk mengangkat tema tentang wanita penghuni neraka Allah Jalla wa'ala, yang kita memohon kepada Allah semoga istri-istri kita, istri-istri kita, istri baru satu, ya istri-istri semua, ya, istri kita semua, putri-putri kita dan segenap kaum muslimat yang ada di dalam masjid ini dan di luar masjid ini, agar Allah selamatkan dari segala perangai yang dapat menjerumuskan mereka ke dalam neraka Allah Jalla wa'ala. Sebelum saya menyebutkan beberapa kriteria dan perangai wanita-wanita penghuni neraka Allah Jalla wa'ala, ada beberapa hal yang ingin saya berikan sebagai pendahuluan sebelumnya. Yang pertama, bahwa telah datang pesan khusus dari Rasulullah SAW untuk memberi bimbingan dan menjaga kaum wanita. Rasulullah SAW bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian banyak menitip pesan-pesan kebaikan terkait kaum wanita. Apa sebabnya? Nabi menyatakan, "Fa'innahunna khuliqna min dhila' wa inna a'waja ma fi dhila' a'la." Karena kaum wanita itu terciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, dan sesungguhnya tulang rusuk yang bengkok itu adalah yang paling atas. Apa maksudnya Nabi demikian? Bukan maksudnya ingin melecehkan dan merendahkan kaum wanita, bukan. Karena kalau disebut dari tulang rusuk yang bengkok, bukan sebuah penghinaan. Kaum wanita, seluruh manusia terciptakan dari tanah lebih hina daripada tulang rusuk, tetapi bukan sebagai bentuk penghinaan. Tetapi maksudnya kata Nabi, "In dhahabta tuqimu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj." Maksudnya kalau kamu paksa untuk lurus, dia akan patah. Tetapi kalau kamu biarkan, dia akan semakin bengkok. Itulah wanita. Mereka tidak dikerasi dan juga tidak dibiarkan, tetapi dibimbing dan diarahkan. Diarahkan dan dibimbing mereka bukan seperti mengarahkan dan membimbing kaum lelaki. Bisa dengan cara perintah, bisa dengan cara sikap, atau bisa dengan ketegasan dan kekerasan. Tetapi Nabi katakan, "Irfaqna bil qawarir." Wahai kaum lelaki, berlemah lembutlah kalian kepada gelas-gelas yang terbuat dari kaca, yaitu kaum wanita. Kalau gelasnya ada perwer, berkali-kali jatuh sehari nggak masalah, ya kan? Nggak pecah dia, ya. Bahkan kotor bisa dilempar ke dapur, ya. Tapi kalau gelasnya dari kaca, ada yang berani melempar. Gelasnya harganya 200.000 satu. Itu pun dikeluarkan untuk tamu-tamu khusus lagi. Coba kalau kita keraskan gelas, kita biarkan taruh tempat sembarangan tempat, jatuh, ya. Dikerasi, patah, pecah. Demikianlah Nabi ibaratkan kaum wanita itu. Irfaqna bil qawarid, hendaknya kalian berlemah lembut terhadap kaum wanita. Mereka itu laksana gelas-gelas, cangkir-cangkir yang terbuat dari kaca. Maka Nabi katakan tadi, "In dhahabta tuqimuhu kasarta wa in tarakta lam yazal a'waj." Kalau kamu paksa lurus, maka dia akan patah. Tetapi kalau kamu biarkan di atas kekurangannya, kekhilafahannya, maka dia semakin hari semakin bengkok. Maka kaedahnya dari itu, wanita semakin dibiarkan, semakin hari semakin bengkok kalau tidak mendapatkan bimbingan ilmu agama. Itu kaedah paten, tidak akan pernah berubah. Kalau dibiarkan semakin hari semakin bengkok. Tetapi kalau diluruskan dengan paksa dan kekerasan, maka pasti akan patah. Apakah patah tersebut dengan retaknya rumah tangga, atau terjadinya berbagai kekerasan, atau terjadinya berbagai kejelekan lainnya yang bertolak belakang dengan hikmah dari disyariatkannya pernikahan dan tali hubungan suami istri. Maka Nabi katakan, "Istausu bin nisa'i khaira." Hendaknya kalian serius, bersungguh-sungguh dan sering memberi pesan kebaikan terhadap kaum wanita.
Kaum wanita ada di antara mereka dari ibu kita. Kaum wanita ada yang dia sebagai saudari kita, ada yang sebagai mertua kita, istri kita, dan putri kita, serta kaum muslimat yang lainnya. Maka Nabi titipkan kepada umatnya agar mereka senantiasa bersungguh-sungguh untuk memberikan pesan kebaikan kepada kaum wanita. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kenapa kita membahas pada kajian kali ini tentang perangai-perangai kaum wanita penghuni neraka Allah? Karena beberapa hadis berikut ini. Yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar fa idza aktsaru ahliha an-nisa." Diperlihatkan kepadaku neraka Allah, maka aku melihat mayoritas penghuni neraka Allah itu adalah kaum wanita. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis pertama. Hadis siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis kedua adalah hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Ittala'tu fil jannati fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara wa tala'tu fil nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa." Diperlihatkan kepadaku surga Allah, maka aku melihat mayoritas penghuni surga Allah itu adalah kaum fuqara, orang-orang fakir, tetapi tetap di atas koridor syariat Allah. Bekel udah cek ke Cina gahilom, artinya udah non muslim miskin lagi. Maksud yang miskin di sini miskin yang taat, miskin yang bersabar, yang tetap menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Jangan cuma ngambil hadis ini mayoritas penghuni surga Allah fakir, saya nggak apa-apa lah nggak sholat, yang penting miskin, kan aman. Ya, enak sekali seperti itu. Nya mikuraja kakinya ada sindrom, ya istilah kamu. Sudah Cina miskin lagi, kafir lagi. Di dunia hidup sengsara, akhirat tempatnya neraka. Tetapi miskin yang disebutkan di sini adalah miskin yang mereka taat kepada Allah, bersabar di atas kemiskinan. Kemudian kata Nabi, diperlihatkan kepadaku, aku melihat neraka Allah, maka aku melihat mayoritas penghuni neraka Allah adalah kaum wanita. Subhanallah. Na'udzubillah. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Imran bin Husain juga radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Inna aqalla sakinil jannah an-nisa." Sesungguhnya penghuni surga Allah yang paling sedikit itu dari kaum wanita, katanya. Penghuni surga Allah yang paling sedikit adalah kaum wanita. Hadis berikutnya adalah hadis Zainab, istrinya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dalam riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan khutbah Idul Fitri, dalam sebuah ceramah Nabi menyatakan, "Ya ma'asyaran nisa, tasaddaqna walau min hulliyikunna fa innakunna aktsaru ahli jahannam yaumil qiyamah." Nabi berpesan, wahai kaum wanita, sedekahkanlah sebagian harta kalian walaupun dari sebagian perhiasan kalian. Karena biasa wanita itu dermawan ada, tapi yang dermawan rela mensedekahkan sebagian perhiasannya ini sulit didapatkan. Mudah-mudahan di sini banyak, tapi seringnya sulit, ya. Apalagi sudah berbentuk gelang yang bentuknya lagi tren, ya. Bentuk kalung yang sangat indah, cincin yang cukup indah, apalagi mahar. Eman-eman mau sedekah, suami pinjam untuk modal aja nggak dikasih, apalagi untuk sedekah. Maka Nabi katakan, "Ya ma'asyaran nisa tasaddaqna." Wahai segenap kaum wanita, perbanyaklah sedekah.
Walau min huliyikunna, walaupun dari perhiasan-perhiasan kalian. Fa innakum aktsaru ahli jahannam yaumal qiyamah. Karena kalian wahai kaum wanita mayoritas penghuni neraka jahannam Allah di hari kiamat. Hadis berikutnya adalah hadis Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral nisa, tasaddaqna wa aktsirna al-istighfar." Wahai segenap kaum wanita, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah istighfar. Beristighfar, meminta ampunan kepada Allah. Karena aku melihat kalian itu adalah mayoritas penghuni neraka Allah. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Ibu bapak, saudara dan saudari yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adalah suatu kenyataan dan realita. Kita dan terkhususnya kaum wanita yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah harus siap menerima berita dari ini. Mereka harus rela menerima beritanya dan jangan rela menjadi orang yang diberitakan oleh Rasulullah tersebut. Nabi menyatakan bahwa mayoritas wanita penghuni neraka Allah. Sedangkan wanita yang menjadi penghuni surga Allah adalah kaum minoritas. Maka kepada ibu dan saudari yang saya cintai dan hormati, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hanya ada dua pilihan di depan saudari. Saudari akan memilih jalan wanita mayoritas yang ujungnya adalah neraka Allah, ataukah memilih jalan wanita yang minoritas yang taat kepada Allah, menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya, meninggalkan larangan-larangan Allah dan Rasulnya, tetapi tempatnya adalah surga. Silahkan pilih. Hanya satu dari dua pilihan ini yang Allah dan Rasulnya tawarkan kepada kaum muslimat. Dia akan mengikuti jalan mayoritas wanita dengan berbagai penyimpangan dan pelanggaran terhadap hukum-hukum Allah dan Rasulnya, yang ujungnya adalah neraka Jahannam, yang satu hari di dalam neraka Jahannam kata Allah ka'alfi sanatin mimma ta'udun, seperti 1000 tahun di dunia itu hari yang paling pendek. Sebagian harinya yang lain di neraka Allah kata Allah 50,000 sanah, seperti 50.000 tahun di dunia. Siapa yang mampu bertahan? Kalaulah kita sempat mampir di neraka Allah, na'udzubillah, 1 pekan saja, berarti kita telah merasakan azab neraka Allah selama 7.000 tahun. Kalau itu kita mendapatkan hari yang paling pendek. Tapi kalau kita mendapatkan hari yang panjangnya seperti 50.000 tahun di dunia, 7 hari kali 50.000 berapa berarti? Berapa lama? 150.000? 350.000 tahun. Siapa yang mampu bertahan? Dan Nabi SAW menyebutkan, Inna ahwana ahli nari adaban yawmal qiyamah la rajulun yud'u tahta rijlihi jamratan fayawduli minhuma dibahu. Sesungguhnya penghuni neraka Allah, dengar baik-baik, akhil karim wa ukhtil karimah yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Nabi menyatakan bahwa sesungguhnya penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya. Coba perhatikan. Nabi tidak menyatakan yang paling keras siksaannya. Nabi tidak menyatakan hamba yang paling dahsyat azabnya. Tetapi Nabi menyatakan penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Dengar baik-baik, terkhususnya ibu-ibu dan saudari-saudari yang saya cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah. Karena Nabi telah memberitakan bahwa wanita mayoritas penghuni neraka, mayoritas wanita adalah penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Nabi menyatakan sesungguhnya penghuni neraka Allah yang paling ringan siksaannya adalah seorang hamba yang baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, maka meleleh dan mendidih otaknya. Dia pun menyangka bahwa
menyangka bahwa dirinya itu adalah penghuni neraka Allah yang paling keras siksaannya, padahal dia adalah penghuni neraka yang paling ringan siksaannya. Hadis riwayat Imam Bukhari dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Lalu bagaimana kalau kita sempat menjadi hamba yang lebih keras siksaannya dari itu? Itu yang paling ringan, baru diletakkan 2 bara api di bawah kakinya, membuat otaknya mendidih dan meleleh. Kita di dunia ini kalau dibakar kaki maka kepala nggak akan sampai hangus. Tapi dalam neraka Allah baru 2 bara api diletakkan di bawah kaki kita. Otak kita mendidih dan meleleh. Dan 1 hari di dalamnya yang paling pendek seperti 1000 tahun di dunia ini. Siapa yang mampu bertahan? Belum lagi kalau kita menjadi penghuni neraka Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran minumannya dari nanah penduduk api neraka. Ada pula yang minumannya itu hamiman faqatta'a ma'ahum, air-air yang mendidih sehingga menghanguskan usus-usus mereka, isi perut mereka. Ada pula yang minumannya adalah neraka, adalah minyak-minyak yang sedang mendidih di dalam neraka Allah. Berikutnya ya akhir karim wa ukhtil karimah, kita hidup di dunia ini sesaat. Kita hidup di dunia ini sementara. Sedangkan kematian itu sesuatu yang pasti, selalu menghantui dan tidak dapat diprediksi kapan dia datang. Kalau KPK datang kita bisa prediksi ini mungkin Garudanya lagi transit di Medan. Sebelumnya hilangkan berkas dulu ya. Mungkin. Tapi kalau kematian siapa yang bisa berlari darinya? Allah katakan qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian berlari darinya dia akan senantiasa mengejar kalian. Dia akan mendapati kalian. Allah juga menyatakan walau kuntum fi burujin musyayyadah yudriku aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berlindung, kematian itu akan menjemput kalian sekalipun kalian berlindung di belakang benteng-benteng yang sangat kokoh. Dan cukuplah umur yang sudah Allah berikan ini kesempatan kita untuk bertobat. Sudah saatnya kita membenah diri, yang wanitanya maupun lelakinya. Sudah saatnya kita bertobat. Sudah saatnya kita mengurangi kejelekan, bahkan meninggalkan kejelekan selama ini. Sudah banyak kesempatan yang Allah berikan. Tsunami Allah persaksikan di hadapan kita. Gempa bumi juga telah Allah turunkan. Ya, kemudian banjir, meletusnya gunung, berbagai insiden lalu lintas kematian terjadi setiap hari di depan mata kita. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita bertobat kepada Allah Jalla wa Ala. Allah menyatakan alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Apakah belum cukup untuk orang-orang yang beriman berzikir, mengingat Allah dan mengikuti kebenaran yang ada? Kata Ibnu Abbas, maksud ayat tersebut tatkala Allah telah memberikan umur untuk mereka sebanyak 20 tahun. Artinya umur 20 tahun itu sudah banyak kesempatan yang Allah berikan. Terlebih lagi kalau kematian itu datang secara tiba-tiba. Dan kalaulah kita hidup di dunia ini, maka Nabi sebutkan bahwa umur mayoritas umat ini baina 60 wa 70 wa qalilun man jawaza dzalik. Umur umat ini antara 60 sampai 70 tahun. Itu mayoritasnya. Sangat sedikit umurnya yang melewati 70 tahun. Ini kalau sempat hidup seperti itu. Apalagi yang namanya kematian, sesuatu yang senantiasa menghantui dan tidak dapat kita prediksi. Dan seorang yang bijak, memiliki akal yang sehat, cerdas, dia tidak akan rela demi suatu nikmat yang tidak abadi. Suatu nikmat yang sementara akan hilang secara tiba-tiba, yang dia tidak mampu menguasainya. Karena itu pinjaman Allah, dia nggak akan rela demi nikmat yang demikian. Kemudian dia mengorbankan nikmat tempat tinggalnya yang abadi, yang selama-lamanya. Apakah kita rela gara-gara dunia ini kita mengorbankan kampung akhirat kita? Yang kehidupan di dalamnya abadi, tidak ada kematian lagi. Tidak ada batasannya. Bukan 1000 tahun, 1.000.000 tahun, 1.000.000.000 tahun. Bukan, tidak ada batasannya.
Di dunia ini, kalaulah kita mendapatkan ujian kesempitan, maka mungkin tidak lama musibah tersebut setahun selesai. Taruhlah seumur hidup dapat musibah, paling cuma 20 atau 30 tahun kita hidup sengsara. Tapi neraka Allah satu hari paling pendeknya seperti 1000 tahun di dunia. Sebagian hari yang lain seperti 50 tahun di dunia ini. Siapa yang mampu bertahan? Minumannya adalah nanah penghuni neraka, minyak yang mendidih, dan air yang panas. Siapa yang mampu bertahan? Maka seorang yang bijak dan berakal, dia tidak akan pernah mengorbankan masa depannya yang abadi dan pasti dikarenakan suatu nikmat yang semu, menipu, yang tidak abadi, yang bisa hilang dalam sekejap waktu, sekejap mata memandang, serta dia sendiri tidak mampu menguasainya. Itulah perbandingan dunia dan akhirat. Sehingga Allah menyatakan, ya ayuhan nas, inna wa'dallahi haqq, fala taghurrannakumul hayatud dunya, wa la yaghurrannakum billahil gharur. Wahai segenap manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya janji-janji Allah itu benar adanya. Janji Allah kepada hamba-hambanya yang saleh dan salihah di alam barzakh, di hari kiamat, di dalam syurganya, itu benar adanya. Azab neraka itu benar adanya. Azab alam barzakh, azab di dalam kuburan itu benar adanya. Hari kebangkitan, hari hisab, hari pembalasan, jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tipis daripada samurai, ya, lebih tajam daripada samurai, lebih tipis daripada rambut, di bawahnya neraka yang menyala-nyala, di atasnya duri-duri yang menyambar siapa yang Allah perintahkan. Itu semua benar adanya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, maka jangan sampai pernak-pernik dunia ini membuat kalian tertipu sehingga kalian tidak lagi berusaha untuk meraih janji-janji Allah tersebut. Bahkan kalian telah menjerumuskan kalian kepada ancaman Allah dan kemurkaannya. Wala yaghurrannakum billahil gharur, dan jangan sampai iblis dan bala tentaranya itu menipu kalian terhadap Allah. Ini beberapa pendahuluan yang ingin saya berikan. Berikut ini apa sih memangnya kriteria atau perangai wanita-wanita penghuni neraka Allah? Tentunya pembahasan yang seperti ini juga tidak jauh dari pembahasan kriteria-kriteria wanita-wanita penduduk surga. Dan itu alhamdulillah telah kita bahas pada beberapa kajian saya sebelumnya, bahkan yang terakhir di masjid ini, ya. Maka kali ini kita akan mengkaji perangai-perangai wanita penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Dan dari ibu-ibu di belakang jangan ada yang berkata, kenapa nggak dibahas suami-suami, perangai suami-suami penduduk neraka Allah? Kok ibu-ibu sih yang kena terus? Ya. Bukan demikian. Yang pertama karena permintaan judulnya. Kalau ada yang minta judulnya suami-suami penduduk neraka Allah, juga akan saya bahas. Tinggal disetting aja judulnya. Ya. Yang kedua, alasannya karena pesan Nabi tadi. Apa pesan Nabi tadi? Istausu bin nisa'i khairan. Berbanyaklah pesan-pesan kebaikan untuk kaum wanita. An-nisa'u syaqa'iqur rijal. Wanita itu adalah saudara kandungnya kaum lelaki. Dan kita juga tidak rela saudari-saudari kita menjadi dari kaum mayoritas dari penghuni neraka Allah, yang Nabi katakan mayoritas penghuni neraka Allah adalah dari kaum wanita. Maka kita mengangkat pembahasan tersebut. Maka berikut ini beberapa kriteria dan perangai wanita yang menjadi mayoritas penghuni neraka Allah Jalla wa'ala. Bersiap-siaplah wahai ibu-ibu dan saudari-saudari kami yang kami hormati untuk mendengar perangai-perangai berikut ini, untuk ditinggalkan, bukan untuk dilaksanakan, tetapi untuk ditinggalkan. Kriteria yang pertama adalah mereka suka kufur, mengingkari kebaikan suaminya, dan suka melaknat. Mulutnya itu suka ngomel,
Mulutnya itu tajam, pedas, kalah cabai rawit sebagiannya, enggak semua. Tajamnya luar biasa, walaupun enggak ada lipstiknya. Tajamnya Masya Allah seperti pedang samurai, walaupun belum kena lipstik, tajamnya luar biasa. Walaupun enggak biasa. Kenapa demikian? Berikut ini hadisnya. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nar, fa idza aktsaru ahliha nisa," aku melihat neraka Allah. Diperlihatkan kepadaku neraka Allah. Maka aku melihat bahwa mayoritas penghuni neraka Allah dari kaum wanita. Tiba-tiba ada yang bertanya. Kemudian Nabi menyatakan yakfurna, karena mereka itu suka kufur. Tiba-tiba ada yang bertanya, yakfurna billah, wahai Rasulullah, apakah yang engkau maksud dengan kalimat kufur adalah kufur kepada Allah? Kufur terhadap nikmat-nikmat Allah? Nabi menjawab, yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Bukan. Tetapi mereka itu suka kufur kepada suami-suami mereka, suka mengingkari, tidak suka menyadari, jarang mau menyadari kebaikan suami, suka mengingkari pemberian suami. Kemudian Nabi menyatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'a, qalat ma ra'aitu minka khaira." Kalau ada di antara kalian berbuat baik setahun penuh, seumur hidupnya, kemudian dia melihat satu kejelekan darinya, niscaya istrinya akan berkata, "Aku tidak pernah melihat kebaikan dari kamu." Ini sebagian wanita ini perangai wanita penghuni neraka Allah, suka mengkufuri kebaikan suami. Sampai-sampai kata Nabi, kalau suaminya berbuat kebaikan sepanjang hidupnya bersama dia, kemudian jatuh kepada kekeliruan, melakukan suatu kejelekan, niscaya suami istrinya akan berkata, "Ma ra'aitu minka khairan." Aku enggak pernah dapat kebaikan dari abang. Abang selalu demikian, padahal baru saja terjadi. Bagaimana selalu? Waktu 24 jam suaminya enggak selalu di rumah. Tapi bahasanya, abang selalu demikian. Sering sekali seperti ini. Padahal setahun sekali belum tentu terjadi. Padahal kalau dikaji-kaji, rupanya sebabnya karena gaji terlambat dikasih. Rupanya Lebaran udah dekat, baju baru belum dibeli. Itu rupanya sebabnya. Sehingga satu biji nasi yang terinjak, yang tumpah dari piring suami menjadi sebab dia ribut. Maraitu minka khairan qat. Saya enggak pernah lihat abang buat baik sama saya. Kalau abang enggak baik, enggak mungkin nikah sama kamu deh. Itu kalau suaminya mau jawab. Kalau udah tahu enggak pernah buat baik, kenapa mau nikah sebelumnya? Kan demikian warasnya, logikanya. Maka kata Nabi, ini perangai wanita-wanita penghuni neraka. Tentunya ini nasihat kepada kaum wanita. Jangan bapak-bapak yang hadir sekarang mendengar hadis ini akhirnya nggak pernah buat kebaikan buat istrinya. Kalau disampaikan sama suami, sama istri, kok abang sekarang jarang beli ini beli itu sama untuk adik. Nabi menyatakan penghuni neraka mayoritas dari kaum wanita, sebabnya karena dia selalu mengingkari kebaikan suaminya. Ya nggak benar juga, karena Nabi berbuat baik. Kata Nabi, taksuha idak tasaita. Kalau kamu pakai baju baru, istri kamu juga beli. Ke istri kamu juga kamu berikan. Itu arahan Nabi kepada kaum suami. Dan Nabi juga menyatakan, khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Sesungguhnya lelaki yang paling baik itu adalah lelaki yang paling baik terhadap istrinya. Dan aku adalah suami yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu.
Maka hati-hati para ibu-ibu dan saudari-saudari yang kami cintai dan hormati rahimani wa rahimakumullah dari perangai yang seperti ini. Dan berusaha di dalam menilai kebaikan itu tidak selalu dengan perkara dunia. Jangan kebaikan itu menjadi identik dengan pemberian semata. Kalau sering dibeli baju baru murah senyum sama suami. Kalau sering dibawa jalan-jalan, baru murah senyum dan mau semangat masak. Ya. Jangan diidentikan dengan demikian. Tapi kebaikan itu adalah kalimat yang luas, multi tafsir. Dan tentunya tafsir yang paling penting penjelasan tentang kebaikan adalah kebaikan agama dan juga kebaikan dunia. Seperti suami mengajarkan dia salat, menghantarkan dia ke majelis-majelis ilmu, membimbing dia dengan akidah yang benar, membimbing dia cara beribadah yang benar, ya, dan mencegah dia dari perkara-perkara yang membahayakan dirinya dari perkara-perkara dunia. Ini merupakan kebaikan yang tidak bisa dinilai dengan dunia beserta isinya. Maka sekali lagi wahai ibu-ibu dan saudari-saudari yang kami cintai dan hormati, rahimani wa rahimakumullah, tinggalkan dan jauhi perangai ini. Apa itu? Suka mengkufuri dan mengingkari kebaikan suami. Ya. Bahkan sebagian istri itu retak bahtera rumah tangganya. Yang dulunya berkata, kayaknya bang dunia ini milik kita berdua ya setelah nikah. Rupanya setelah berjalan waktu, hanya dikarenakan ekonomi suaminya sudah mulai menurun, ya, rumah yang tadinya katanya baiti jannati, rumahku adalah surgaku, seakan-akan dunia ini milik kita berdua, sekarang sudah menjadi kandang kambing. Gara-gara ekonomi suami sudah mulai menurun. Apalagi kalau suaminya tadinya memiliki pekerjaan yang Masya Allah, gajinya besar, rupanya haram, riba misalkan. Atau yang lainnya, suami ini ingin bertobat kepada Allah, dia takut terancam dengan dosa riba yang Nabi katakan dosa riba paling kecil al-yazni rajulu ummuhu bi 40 marrah, seperti menzinai ibu kandung sendiri sebanyak 40 kali. Akhirnya suaminya keluar dari pekerjaan itu. Maka mulailah merintis kembali ekonominya dari bawah. Ada yang mungkin jatuh jual bakso, jual gorengan. Itu yang suaminya tadinya di mata dia cover boy, mungkin sekarang jangankan cover boy, untuk cover boy aja nggak dipakai lagi. Udah kurang tampan, padahal bukan kurang tampan, tapi kurang hepeng, kurang rupiah, bukan kurang tampan. Subhanallah. Berarti cinta dibalut uang itu namanya. Bukan cinta dibalut takwa dan karena Allah Jalla wa Ala. Allah Jalla wa Ala berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang yang saling cinta, mencintai dan kasih mengasihi di dunia ini, kelak di hari kiamat mereka akan saling bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka orang-orang yang membangunkan, membalut cinta dan kasih sayang mereka itu dengan takwa kepada Allah Jalla wa Ala. Itulah cinta abadi dunia akhirat. Ini perangai yang pertama, karena waktu yang hampir habis. Perangai yang kedua adalah yukthirnal la'n. Mereka itu suka melaknat dan ya suka berpikiran pendek. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, tatkala Nabi menyebutkan bahwa beliau melihat neraka Allah, maka beliau melihat mayoritas penghuni adalah kaum wanita. Nabi ditanya kenapa sebabnya, Nabi katakan tukthirnal la'an wa takfurnal 'ashir, karena kalian itu suka melaknat, suka mengkufuri kebaikan suami. Tentang mengkufuri kebaikan suami tadi telah kita jelaskan. Ini tukthirnal la'an, suka melaknat, suka mencela, suka mencaci maki.
Apalagi kalau ada urusan pribadi dengan wanita lain. Apalagi sama madunya. Oh, bukan main itu. Tarik-tarik rambut pun siap. Betul nggak, ibu-ibu? Kalau nggak betul berarti siap. Ya kan? Ya, betul nggak betul itu syariat Allah pokoknya. Ya, maka Nabi katakan wanita itu tekfirnalah, suka mencela, suka mencaci. Jarang kan ada bapak-bapak suka ngurumpi. Ya, ada, tapi nggak separah ibu-ibu ya. Saya nggak vonis ibu-ibu di sini ya, jangan tersinggung. Saya berbicara ibu-ibu tingkat seluruh dunia. Ya, bukan ibu-ibu belang pidi. Jangan nanti pulang ini ustaz ini kejam sekali. Dari dulu kajiannya ibu-ibu aja yang kena singgung. Bukan. Kita bicara kaum wanita dari anak Adam yang menempati bumi Allah di dunia ini. Maka kebetulan ibu-ibu belang pidi hari ini yang dengar. Ya. Nabi katakan di perangainya yang berikutnya adalah tukfirnal lan, suka mencela, suka mencaci maki. Sering sekali wanita itu lost control ketika marah dan murka kepada suami. Bahkan tidak sedikit dari kaum wanita itu pikirannya terlalu pendek. Masalah kecil udah minta cerai. Pak, oleh karena itu ulama menyatakan itulah hikmah kuasa cerai itu di tangan suami. Ya, nggak ada kan istri mencerai lelaki, ada? Nggak ada. Yang ada khulu'. Cerai tetap di tangan suami lelaki. Apa hikmahnya kata para ulama? Kalau cerai itu di tangan lelaki, suami istri mungkin dalam sehari dia menceraikan suaminya 100 kali. Nggak mau diantar, ya udah saya cerai kamu. Gara-gara nggak diantar ke pesta pernikahan. Pulang nggak dijemput, ya udah abang saya cerai aja deh. 100 kali dalam sehari bisa cerai suaminya. Tapi itulah hikmahnya syariat ini. Kalimat cerai itu hanya pada suami. Namun tidak dipungkiri, terkadang ada seorang wanita jauh lebih bijak, jauh lebih mulia dibandingkan 1000 lelaki. Udah laki-laki, nggak paham agama, nggak sholat, nggak belajar agama Allah, pikirannya pendek. Dengan wanita yang belajar agama Allah tentunya jauh lebih mulia. Karena sesungguhnya 1000 lelaki yang paling berilmu sekarang itu tidak mengalahkan bijaknya dan cerdasnya istri-istri Nabi dan istri-istri para sahabat Nabi. Jangan bapak-bapak yang dengar kajian ini kan wanita yang kurang akal. Ya, wanita itu kurang akalnya. Bisa jadi bapak lebih kurang akalnya ketimbang istri bapak karena istri bapak belajar agama. Ya. Bisa jadi demikian, tetapi hukum mayoritasnya, hukum umumnya demikian. Nabi menyatakan ma ra'aituna min naqisati aqlin wa dinin aghlaba li lubbin minkun. Sesungguhnya wanita itu pendek akalnya dan kurang agamanya. Bukti kurang agama ketika haid enggak bisa salat dan puasa. Bukti akalnya pendek kata Nabi ketika persaksian satu laki-laki itu mengimbangi persaksian 2 wanita dalam Islam. Tetapi kata Nabi azhab aghlab lidilub bin minkum, tetapi dia bisa menghilangkan akal kebijaknya, akal lelaki yang bijak. Ya, betapa banyak dia orang yang kuat, seorang yang ditakuti, seorang penjabat rupanya runtuh ia di hadapan seorang wanita. Itulah kaum wanita. Ini perangai yang keberapa? Yang kedua. Kita akhiri dengan perangai yang ketiga. Insyaallah taala untuk pertemuan ini. Karena enggak kalau kita bilang yang terakhir ya kan kita belum tahu mati habis ini apa enggak. Yang untuk saat ini perangai yang terakhir, yang ketiga adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sinfani min ahli nar lam arahuma. Dua jenis manusia dari penghuni neraka yang aku belum melihatnya. Salah satunya Nabi menyatakan kasiyatin 'ariyat ma'ilat mumilat ru'usuhunna ka'asminatil bukhl. Ulaika la yajidna 'arfal jannah
Ulaika la yadkhuluna al-jannah wa la yajidna rihaha. Wa inna rihaha la yujadu masirata 40 sanah atau masirata kada wa kada. Nabi menyatakan penghuni neraka yang belum beliau lihat adalah wanita-wanita yang berpakaian. Hakikatnya, mohon maaf, ini bahasa hadis, ariyat, telanjang. Dia berpakaian pakai jilbab, tapi jilbab gaul. Jilbab kok bisa gaul? La haula wala quwwata illa billah. Ada aja wanita sekarang jilbab gaul. Apa istilahnya sekarang? Hijaber ya? Jilbab hijaber. Nggak tahu 2020 nanti. Sekarang ada jilbab gaul, mungkin 2010 nanti ada sholat dan umroh gaul. Ya, inilah tatkala agama Allah dibumbui dengan perasaan dan kondisi manusia yang tidak dipertimbangkan dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi menyatakan banyak wanita yang berpakaian, tetapi hakikatnya ariyat. Sebagian wanita kalau datang ustadz ke rumahnya atau orang yang dia mulia, lari langsung ambil jilbab, celananya sampai lutut pakainya. Kan aneh. Ya. Celananya sampai lutut, bajunya ketat, tapi lari ngambil jilbab. Siapa lelaki yang tergoda sama rambut, apalagi rambutnya banyak kutu? Ya, tapi bagian-bagian yang bahaya, yang menggoda, yang itu sumber fitnah untuk kaum lelaki, dia obral, jual murah seperti barang di kaki lima. Itu pun kalau laku. Ya. Seperti itu kaum wanita sekarang. Lari ngambil jilbab, nutup rambut, dadanya nggak ditutup, betisnya dibuka, obral, jual murah. Lihat bagaimana wanita sekarang. Nabi katakan mereka itu penghuni neraka Allah. Kasiat ariyat, berpakaian tapi telanjang. Oleh karena itu di dalam syariat ini wanita itu diperintahkan untuk berpakaian yang tebal, yang tidak membentukkan tubuhnya dan menutup seluruh anggota badannya. Ada kecuali kedua telapak tangan dan mukanya, maka terjadi perselisihan di antara fuqaha. 4 mazhab sepakat bahwa yang paling afdal memakai cadar, burqa, menutup wajah yang nampak hanya mata. 4 mazhab sepakat. Tetapi 4 mazhab berselisih apakah hukumnya wajib ataukah tidak. Tetapi semua mereka sepakat itu yang paling baik. Tetapi kalau terjadi fitnah, kalau dia membuka wajah, maka 4 mazhab sepakat hukumnya wajib. Namun mereka berselisih kalau dia yakin tidak terjadi fitnah dengan dia membuka wajah, barulah mereka berselisih pendapat wajib apa enggak ditutup. Sebelumnya mereka sepakat ada fitnah atau tidak, yang paling afdal dan paling sempurna adalah menutup. Tapi di halaman kita sekarang, ya, atau di tempat kita hidup sekarang, rata-rata lebih parah dari itu. Seperti Nabi katakan tadi, kasiat ariyat, berpakaian tapi hakikatnya telanjang. Bahkan kita terkadang melihat kalau nggak ada jilbab, kita nggak bisa memastikan itu perempuan, itu cewek atau laki. Naik motornya sama seperti bentuk laki-laki, celananya sama, bajunya juga baju laki-laki. Cuma bedanya cuma ada jilbab kecil. Mungkin kalau dia aja nggak ada peraturan syariat, dia buka jilbabnya, mungkin dari jauh kita melihat itu laki-laki yang sedang dibonceng oleh lelaki lain. Maka Nabi katakan kasiat ariyat, mereka adalah wanita-wanita yang berpakaian hakikatnya telanjang. Maka dalam syariat kita diminta memakai pakaian yang besar, menutup dada, ya. Kemudian yang tebal, lebar, tidak membentukkan lekuk-lekuk tubuhnya, dan dengan warna-warna yang tidak mengundang fitnah. Karena tujuan dari memakai pakaian itu untuk menutup aurat, bukan untuk pamer pakaian. Ya, bukan untuk pamer pakaian. Wala yubdina zinatahu, jangan wanita itu memamerkan perhiasan-perhiasan mereka kepada selain laki-laki yang mahram. Jangan pakai, dia tutup wajah. Memang dia pakai pakaian lebar, besar, nutup dadanya, tapi dengan warna-warni yang sangat mengundang pandangan manusia. Ini juga terlarang di dalam Islam. Maka Nabi katakan, ru'usuhunna ka'asminatil bukhul.
Rambut kepala mereka, rambut mereka itu terikat seperti punuk-punuk onta. Tahu punuk-punuk onta? Ya. Onta kan di atasnya ada begini. Ya. Kata Nabi, kepala mereka seperti itu. Banyak nggak lelaki wanita yang seperti ini, ibu-ibu? Banyak, mudah-mudahan di belakang nggak ada. Ya. Udah pakai levis, baju ketat, jilbab kecil, rambutnya seperti punuk-punuk onta. Nampak lagi. Maka kata Nabi, ulaika la yajidna rihal jannah, la yadkhulul jannah. Mereka itu wanita-wanita yang tidak akan masuk surga. Wala yajidna rihaha, bahkan mereka adalah wanita-wanita yang tidak akan mencium bau surga. Sedangkan bau surga itu dapat dicium sebanyak perjalanan sekian lama, kata Nabi. Dalam riwayat yang lain selama 40 tahun perjalanan, bau surga itu tidak dapat dicium. Jadi ibu-ibu yang sayang terhadap diri sendiri, sayang kepada putri-putrinya, bapak-bapak juga sayang sama istri sendiri, sayang sama putrinya, selamatkan mereka dari perangai-perangai tersebut, agar mereka selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Bila ada pertanyaan melalui tulisan, saya persilakan dengan segala hormat. Baik Ustaz, saya sering dengar ada istilah Ustaz, Syekh, Imam, Syekhul Islam. Pertanyaannya, apa perbedaannya Ustaz? Apakah Syekhul Islam itu hanya Ibnu Taimiyah saja? Tidak. Syekhul Islam itu banyak. Imam Syafi'i juga Syekhul Islam. Ya. Imam Ahmad juga Syekhul Islam, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar dan yang lain-lain. Itu adalah istilah-istilah atau lakop-lakop yang diberikan oleh para ulama kepada mereka. Seperti imam, dikatakan diberikan imam karena beliau seorang tokoh besar, ya, seorang yang sangat berilmu, sangat bertakwa dan sangat banyak murid-muridnya, ya, dan dikenal perjuangannya di dalam membela tauhid dan membela sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ini tidak hanya pada Syekhul Islam. Dan Syekh itu artinya adalah orang yang berilmu. Tidak mesti Syekhul Islam, tidak mesti imam. Terkadang Syekh itu diberikan kepada orang yang berilmu tingkatnya tingkat biasa. Dan kalimat Syekh itu pun terkadang berarti orang yang sudah tua umurnya. Ya. Misalkan dalam istilah bahasa Arab, orang yang sudah umurnya lewat 40 tahun itu dipanggil Syekh. Walaupun dia tidak memiliki ilmu agama yang banyak. Allah Ta'ala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah beda nilai pahala ikut kajian lewat TV dengan ikut kajian bersama di masjid seperti hari ini? Naam, beda. Kenapa? Karena Nabi yang telah bersabda, وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ فِيمَا بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju menempuh sebuah perjalanan. Walaupun juga masuk perjalanan yang sifatnya ma'nawi, segala sarana ilmu agama seperti nonton TV tadi, atau membaca melalui media-media yang ada, ya, atau mendengar dari audio-audio yang sampai kepadanya, juga termasuk dari ini. Tapi yang khususnya adalah sabda beliau yang berikut ini, yang tidak didapatkan oleh orang yang mengkaji ilmu melalui media. Nabi katakan, tidaklah ada sebagian manusia berkumpul di rumah Allah mengkaji agama Allah, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, ketenangan. Beda kan? Ketenangan belajar melalui TV dengan masjid kayak gini, betul nggak? Mungkin kalau di rumah sambil lewat TV atau lewat WhatsApp,
lagi dengar audio sambil buka Facebook mungkin, ya. Betul nggak? Betul. Kok nggak ada yang jawab? Betul. Pak Luis, pengalaman pribadi? Jangan. Atau lagi baru aja duduk bentar, ada aja kesibukan lain di dapur, kesibukan di halaman, kesibukan dalam kamar, kesibukan di ruang tamu dan seterusnya. Cecak nampak aja bisa mengganggu, ya kan? Tapi kalau di masjid turun sakinah itu. Kata Nabi, turun ketenangan. Mau lihat bukti ketenangan di majelis ilmu agama. Kalau udah 20 menit majelis ilmu agama itu disampaikan ceramah, udah mulai itu orang cari sudut-sudut, ya kan? Apalagi udah 1 jam, udah mulai itu pinta lampunya meredup, alias ngantuk dan tidur, ya. Cari sudut-sudut, ya, kira-kira aman dikit. Ini sakinah, tapi salah tempatnya. Ketenangan ilahi. Dan kita merasakan terkadang ketika sebelum hadir di majelis ilmu, banyak hal yang telah membuat kita galau, gelisah, gundah gulana. Atau kita sedang marah sama keluarga kita. Begitu pulang dari majelis ilmu, kemarahan tadi mulai menurun. Rasa benci tadi mulai berkurang. Niat buruk tadi telah hilang atau berkurang. Ini diantara berkah majlis ilmu di masjid, karena malaikat-malaikat Allah menghadirinya. Keutamaan yang kedua kata Nabi, ghasyiyatuhum rahmah, tercurahkan kepada mereka rahmat. Yang ketiga kata Nabi, hafatumul malaikah, malaikat-malaikat Allah ikut duduk meliputi mereka. Ini sesuatu yang memang tidak kita lihat dengan kasat mata kita, tetapi kita harus mengimaninya karena Nabi yang telah memberitakannya. Allah menyatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tidak berbicara dengan hawa nafsu, melainkan dengan wahyu yang diwahyukan. Maka kita harus mengimani. Yang keempat ini lebih besar lagi. Dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebutkan nama-nama mereka di hadapan malaikat-malaikat yang ada di sisi. Siapa yang bisa menghitung malaikat yang ada di sisi Allah? Kita tahu malaikat setiap harinya yang masuk ke Baitul Ma'mur, kata Nabi 70.000. 70.000 malaikat setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur. Yang udah pernah masuk gak akan pernah masuk lagi sampai hari kiamat. Berarti berapa jumlah malaikat? Dan Nabi juga menyatakan, ma min arba'ati asabi'in fis sama' illa wa fihi malakun sajidun lillah. Tidaklah ada jarak sejauh 4 jari jemari di langit, melainkan di situ ada malaikat yang selalu sujud untuk Allah. Hadis Abi Dzar riwayat Al-Imam Nasai. Nah, semua mereka mendengar nama-nama orang-orang yang sedang di majelis ilmu di rumah Allah. Siapa yang enggak mau? Bahkan betapa banyak orang sekarang demi popularitas, demi ketenaran, berbagai cara dia lakukan. Betul enggak? Ada yang memakan semangka bersama kulit-kulitnya agar terkenal, ya kan? Ada yang berjalan kaki dari Jawa sampai Jakarta, ada yang sampai ke Manado dan seterusnya. Ada yang melakukan keanehan ini dan keanehan itu biar dia mendapatkan ketenaran, masyhur. Ini nih cara paling gampang. Masyhurnya nggak tanggung-tanggung. Masyhurnya di hadapan Allah dan malaikat-malaikatnya. Kita mungkin baru sekali masuk nama ke koran Serambi tingkat daerah. Aduhai senangnya kan. Ya. Apalagi buat status, banyak yang like luar biasa. Tiap hari buka udah berapa orang yang like hari ini ya. Dan seterusnya. Bahkan betapa banyak kita lihat orang-orang yang menghinakan harga dirinya, merendahkan kemuliaannya demi popularitas. Siapa contohnya? Binatang-binatang film. Mereka para artis binatang-binatang film. Mereka obral aurat mereka. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kita melihat kehidupan binatang film yang udah punya suami seperti belum punya suami. Si lelaki yang udah menikah punya istri seakan-akan belum menikah, belum punya istri. Istri orang seperti istri dia, apalagi pas acting. Segala cara dihalalkan. Yang penting tayangan bagus, gaji besar, dan cepat tenar. Ini kehidupan para binatang film.
Demi apa? Popularitas. Demi apa? Ketenaran. Bahkan sebagian mereka itu bukan lagi ingin uang dari ketenaran, dari suatu ketenaran, melainkan kenikmatan yang dia rasakan tatkala merasa dikenal oleh orang. Maka mana lebih utama kita dikenal oleh orang-orang di dunia ini? Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang memuji kita atau ada yang tidak dengan ketenaran tersebut, atau kita lebih memilih ketenaran yang abadi dan hakiki, Allah dan para malaikatnya yang mengenalnya. Ini yang akan didapati oleh orang-orang yang menghadiri majelis ilmu, langsung ke majelis ilmu di dalam rumah-rumah Allah. Tentunya ini tidak menunjukkan kita tidak menuntut ilmu melalui media-media yang Allah berikan, karena tentunya kita tidak memiliki waktu yang banyak menuju masjid-masjid yang ada. Beda halnya dengan melalui media, mungkin kita sambil bekerja di rumah bisa melalui internet atau melalui media-media yang Allah jadikan sebagai sarana ilmu agama. Kalau ditanya mana yang paling afdal, jawabannya yang di masjid lebih afdal, walaupun kedua-duanya juga mulia. Nah, pertanyaan berikutnya, dan ini yang terakhir untuk saat ini insyaallah. Pada hari Jumat, sunnah apa yang sangat dianjurkan untuk membacanya? Apa Yasin atau Al-Kahfi? Kok telat nanyanya? Udah mau habis hari Jumat, tapi enggak apa-apa, untuk Jumat ke depan. Jawabannya adalah surat Al-Kahfi. Hadis-hadisnya disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani, dan para ulama menjelaskan membaca surat Al-Kahfi baik di malam juga Jumatnya atau di siang Jumatnya, kedua-duanya termasuk ke dalam keumuman hadis tersebut, karena dalam beberapa lafaz disebutkan malam, beberapa lafaz yang lain disebutkan hari. Dan penyebutan hari, andai kata nggak ada lafaz yang menyebutkan malam, itu sudah mencakup malam. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dirinya telah, atau Nabi disebutkan sekian hari safarnya. Padahal juga ada malam yang nggak disebut malamnya, menunjukkan penyebutan hari itu mewakili malam. Adapun membaca Yasin di malam Jumat tidak ada dalil yang sahih. Membaca Yasin boleh aja hari Jumat. Baca selain Yasin juga boleh, seluruh Al-Quran. Cuma untuk mengkhususkan tok di hari Jumat ini kan butuh dalil. Kenapa kita mengkhususkan sesuatu yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya? Maka mengkhususkan sesuatu yang Allah anjurkan secara umum kita khususkan, maka itu membutuhkan dalil. Misalkan Allah telah atau Rasulnya telah mengkhususkan doa masuk WC. Apa doa masuk WC? Apa? Ahsan. Jangan Allahumma inni as'aluka min fadlik pula nanti kan. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bagus enggak doa ini? Bagus kan? Memohon perlindungan dari Allah dari setan wanita dan laki. Dia baca mau masuk masjid, tepat enggak? Tepat enggak? Enggak kan? Atau dia baca pas memanjat kelapa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, manjat kelapa. Tepat enggak? Baik enggak? Lu zikir kok enggak baik? Doa kok enggak baik? Disinilah letak kita belajar agama. Sesuatu yang sudah dianjurkan untuk kita lakukan secara umum, jangan kita khususkan pada suatu tempat, suatu waktu dengan ada keyakinan dan anggapan kekhususan tanpa ada pengkhususan dari agama Allah. Ya, contohnya kita dalam hari Jumat dianjurkan memperbanyak salawat kepada Nabi. Ya, salawat secara umum. Secara khusus Allah sebutkan dalam tasyahud ini secara khusus. Ya. Secara khusus lagi ketika nama Nabi Muhammad SAW disebutkan, kita diperintahkan untuk bersalawat. Dan Nabi menyebutkan orang yang tidak bersalawat ketika mendengar namaku, dia adalah super pelit. Super pelit. Ya. Tetapi mengkhususkannya, habis sholat jamaah dikhususkan salawat, ada orang meninggal dikhususkan salawat. Ini butuh dalil. Salawat dianjurkan secara umum. Kenapa kita khususkan pada suatu waktu, pada suatu tempat dengan keyakinan yang khusus lagi? Maka ini bisa jatuh ke dalam kebid'ahan, mengada-adakan perkara baru di dalam agama Allah.
Yang Nabi katakan wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap ibadah-ibadah dengan cara-cara yang baru itu adalah kebid'ahan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwa mencocoki tuntunan Nabi dalam beribadah itu harus pada 4 perkara. Yang pertama, mencocoki tuntunan beliau dari sisi waktunya. Ya. Dari waktu jelas, salat zuhur ada waktunya. Dia sholat di sholat maghrib, sholat zuhur nggak akan diterima karena sudah di luar waktunya. Yang kedua, makaniha, tempatnya. Haji dianjurkan di mana? Mekah. Tawaf dianjurkan di mana? Di mana? Tawaf dianjurkan di mana? Hah? Di Masjidil Haram. Enggak lah, mana mampu orang tawaf Masjidil Haram, berapa kilo itu? Di Ka'bah. Masjidil Haram luas sekali. Ya, nggak ada yang mampu tawafnya. Kecuali pakai helikopter. Di sekitaran Ka'bah. Sa'i dianjurkan di mana? Antara Safa dan Marwah. Rupanya dia lakukan sa'i dan tawaf di Labuhan Haji atau di Belang Pidi. Kira-kira sah nggak? Nggak mencocoki apa? Tempat ibadahnya tawaf, sa'i, tapi bukan pada tempatnya. Jelas. Yang ketiga, ajadiha, jumlahnya. Nabi anjurkan sholat zuhur 4 rakaat, dia lakukan lebih dari itu, nggak akan diterima. Ya. Nabi menganjurkan sekian, dia menyelisihi jumlah yang Rasulullah lakukan. Yang keempat, kaifiyatiha, cara melakukannya. Dia melakukan sholat tapi dengan cara yang tidak sesuai dengan cara Rasulullah, maka juga nggak akan diterima. Karena Nabi menyatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang melakukan sebuah amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut tertolak. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat Al-Mulk, "Alla tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir." Apa ayat berikutnya? Yang komat kami mulutnya banyak, yang terdengar nggak ada. Ayat berikutnya bagaimana? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Apa kata Allah? Ayyukum ahsanu amala. Dialah zat yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa yang paling bagus amalannya? Allah tidak menyatakan siapa yang paling banyak. Karena banyak kalau nggak bagus sama aja, nggak ada nilai di sisi Allah. Kata Imam Hasan Al-Basri, ulama tabi'in, makna ayyukum ahsanu amala, siapa yang paling bagus? Kata beliau, akhlasukum wa aswabukum, yaitu siapa yang paling ikhlas dan siapa yang paling mencocoki sunnah Nabi. Banyak dan berat belum tentu paling banyak pahalanya kalau tidak mencocoki sunnah Nabi. Tetapi sedikit namun mencocoki sunnah Nabi itu jauh lebih baik daripada banyak dan berat namun tidak mencocoki sunnah Nabi. Oleh karena itu sebagian ulama salaf menyatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun min ijtihadi fil bid'ah. Sedang-sedang saja tapi sesuai dengan sunnah Nabi, mencocoki tuntunan Nabi itu lebih baik daripada semangat yang luar biasa banyak tapi dalam cara yang bid'ah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Mana lebih baik? Zikir, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 33 kali setiap selesai sholat 5 waktu dengan zikir 6.000 kali 6 malam berturut-turut. Kita mulai setelah sholat isya sampai jam 12 malam. Mana lebih bagus? 6.000 dibandingkan berapa tadi? 99. Mana lebih baik? Baik 9. Ini yang mencocoki sunnah, yang tadi tidak ada anjurannya. Dan saya nggak habis pikir gimana cara hitung zikir 6.000 coba. Kita zikir yang 33 kali ayat tasbih setelah selesai sholat, terkadang lupa kan? Ini udah 33 atau 11 atau 21. Tapi ada yang mampu berzikir 6.000 zikir. Bahkan katanya, ini buah tasbih di tangan saya ini dari Mekah nih, gede nih. Jangan kalian lihat ke sini. Padahal di Mekah nggak ada produksi yang tidak ada
ya pabrik tasbih. Semua buah tasbih yang kita beli di Mekah itu made in Tanah Abang. Barang dari Jakarta, dari Turki, dari Cina. Pulanglah orang kita, tasbih dari Mekah. Segini buah tasbih. Bisa untuk lempar, bukan hanya kucing. Kalau ada babi lewat, dilempar bisa terbanting babinya. Padahal kata Abdullah bin Umar, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqtadi tasbih bi asabi'ihi al-yumna. Nabi itu menghitung zikir dengan jari-jari dari tangan kanan. Bentuknya bulat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan setiap khutbah Jumat Nabi mengulang-ulangi sebuah prinsip yang berbunyi wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk itu adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi berzikir dengan menggunakan jari jemari setelah salat. Kenapa kita mengambil petunjuk yang lain? Bukankah petunjuk Nabi itu lebih baik? Bukankah beliau suri teladan kita yang terbaik? Ya, wallahu taala alam bisawab. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah kita dengar bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada kekeliruan maka itu semata-mata datangnya dari saya dan syaitan. Allah dan Rasulnya berlepas diri dan kami memohon agar diingatkan dan diluruskan. Kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala yang telah mengumpulkan dan mempertemukan kita di dalam rumahnya ini, agar kembali mengumpulkan dan mempertemukan kita di dalam syurganya kelak di hari kiamat. Allahumma amin. Dan kita memohon kepada Allah Jalla wa'ala agar saudari-saudari kita, ya ibu-ibu kita yang menghadiri majelis ilmu agama yang mulia ini, Allah bersihkan dan Allah jauhkan dari perangai-perangai penduduk neraka Allah dari kaum wanita tadi. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah mengokohkan saudari-saudari kita yang telah memilih jalan wanita-wanita yang minoritas, agar mereka tidak bergeser kepada jalan kaum wanita, kaum mayoritas yang ujungnya adalah neraka Allah Jalla wa ala. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ومساء غربا